Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Budi Setia ingin berbagi informasi yang kita sudah nonton videonya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa orang Indonesia, kenapa negara Indonesia lambat maju? Karena paradigma rata-rata masyarakat Indonesia itu 95% mereka berpikir bekerja hanya untuk uang, untuk menggapai impiannya atau penghasilannya. Nah, sementara negara-negara maju mereka bekerja itu membangun aset, asetnya ini mendapatkan hasil atau penghasilan atau income ini menggapai impian. Nah, dalam bukunya Robert Kiyosaki di judulnya The 10 Quadrant, yang kita harus tahu dulu Robert Kiyosaki itu siapa. Robert Kiyosaki ini adalah seorang konsultan ahli keuangan orang kaya di Amerika. Salah satunya beliau adalah konsultannya Bill Gates, konsultannya Donald Trump. Nah, dalam bukunya beliau mau membuat buku yang judulnya The 10 Quadrant. Beliau mengatakan bahwa cara bekerja seseorang itu ada dua cara atau dua pola. Pola yang pertama adalah bekerja untuk uang, untuk menggapai impiannya. Nah, pola kedua adalah 15% atau 5% orang di Indonesia hanya menggunakan bekerja membangun aset. Aset inilah yang menghasilkan income ini menggapai impiannya. Nah, dalam bukunya The 10 Quadrant itu beliau menyimpulkan ada simbol E, S, B, dan I. Nah, E dan S ini adalah cara satu atau pola satu. Artinya adalah seorang employee bekerja ikut orang lain. Bekerja ikut orang lain ada beberapa, ada profesional, ya, ada karyawan ataupun buruh. Nah, profesional ini siapa? Biasanya profesional ketika beliau ini ikut di sebuah perusahaan ini adalah director, manajer, ini profesional. Kalau di VNS mungkin kabak, ya mungkin bupati, ini adalah profesional. Ya, menurut Robert Kiyosaki, apapun bidang pekerjaannya, employee ini tetap paradigmanya adalah bekerja untuk uang, untuk menggapai impiannya. Nah, dalam bukunya Robert, dengan isi simbolnya E ini yang lebih bagus itu adalah S. S ini adalah pemilik usaha yang mandiri, self employee bahasa Inggrisnya. Nah, self employee ini siapa? Para dokter, artis, pengacara, dan pemilik toko. Tetapi tetap polanya adalah bekerja untuk income atau untuk penghasilannya menggapai impiannya. Nah, titik kelemahannya ada dan kelebihannya juga ada. Titik kelemahannya adalah ketika kita bekerja untuk uang, untuk menggapai impian, pasti titik kelemahannya ketika kita sakit, ketika kita tua ataupun pensiun ataupun meninggal, kita tidak bisa bekerja lagi, uang tidak dapat, impiannya hilang. Nah, banyak orang sukses berada di E atau di employee ini. Semakin sukses, ya, orang-orang berada di employee ataupun self employee, semakin mereka sibuk. Ketika mereka memiliki mobil, yang menikmati supir. Ketika mereka memiliki rumah, yang menikmati pembantu. Punya kolam renang, yang menikmati juga siapa? Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Itu kucing atau anjing mereka. Artinya uang banyak tapi tidak punya waktu. Tapi berbeda, ya, kalau menurut Ibu Sri Mulyani tadi, negara maju, orang-orang berpikir maju itu mereka bekerja membangun aset. Aset inilah yang mendapatkan income ini mendapatkan impian dengan simbol B ataupun I. Nah, B ini adalah sebuah bisnis. Cara membangun bisnis ini ada 3 cara. Satu adalah membangun perusahaan bersistem. Yang kedua, kita membeli waralaba atau franchise. Yang ketiga, investor. Investor itu paling bawah. Ya. Jadi membangun sebuah bisnis ini yang pertama adalah membangun perusahaan bersistem. Yang kedua, kita membeli sebuah waralaba franchise atau seperti McDonald. Yang ketiga adalah waralaba pribadi atau network marketing. Nah, di network marketing ini itulah kita disarankan membangun asetnya. Nah, mengapa? Karena pastinya membangun sebuah perusahaan bersistem itu perlu modal besar, punya tempat, berani bersiko, dan punya keahlian, dan bangun sistem. Tidak semua orang rata-rata atau di atas orang rata-rata bisa membangun perusahaan bersistem. Nah, kalau kita tidak bisa membangun perusahaan bersistem, kita bisa beli waralaba atau franchise. Contoh McD, McDonald, ataupun banyaklah Johnny Andrean, ini salah satu, itu franchise. Tapi membeli sebuah franchise ini juga harganya lumayan. Contoh seperti McD, itu kita membeli sebuah nama atau beli brandnya itu dan sistem dan lain-lainnya itu 1 miliar. Itu di luar tempat, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Nah, tidak, itu bukan pilihan bagi orang rata-rata yang tidak punya modal. Lalu ada yang ketiga, Robert Kiyosaki menyarankan belilah waralaba pribadi. Waralaba pribadi ini personal franchise bahasa Inggrisnya. Jadi itu
di bab 4 halaman 104-108 itu dikatakan Anda tidak punya pilihan lain selain memilih network marketing sebagai kendaraan. Nah, kenapa network marketing ini dikatakan konsep membangun aset, ya membangun sebuah perusahaan bersistem? Karena modalnya murah, risikonya pun hampir tidak ada, risikonya paling ditolak orang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, syarat-syarat memilih network marketing yang bagus kata Robert Kiyosaki itu ada 5. Yang pertama, ya Anda lihat dulu pemilik perusahaannya, punya kredibilitas yang bagus nggak? Yang kedua, ya produk yang ditawarkan sesuai pasar. Ya, yang ketiga, marketing plan-nya adil, pembagian support sistemnya adil. Yang artinya marketing plan itu pembagian kompensasi, itu adil. Yang keempat, orang-orangnya di dalam itu punya kompeten. Memang mereka punya ahli di bidang-bidang itu. Yang kelima adalah ada support sistem pendidikan. Nah, kalau 5 sistem atau 5 syarat ini menurut Robert Kiyosaki itu, silakan Anda memilih network marketing sebagai kendaraan karena modalnya murah. Nah, menurut Robert Kiyosaki dalam bukunya yang judulnya The Cash Flow Quadrant, 85% orang di muka bumi menggunakan paradigma umum adalah Pola 1. Pola 1 itu adalah bekerja untuk mendapatkan penghasilan, untuk mendapatkan impian. Nah, menurut Robert Kiyosaki dalam sebuah bukunya itu, ternyata ada banyak titik kelemahannya ketika kita tua, ketika kita sakit, kita di PHK, kita punya toko-toko kita kebakaran, yang terjadi kita tidak bisa bekerja lagi, penghasilan kita tidak dapatkan, impian juga hilang. Berbeda dengan paradigma kebebasan atau hanya 15% yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Mereka bekerja membangun aset inilah yang mendapatkan income inilah mendapatkan impian. Nah, ketika kita sakit, tua dan sebagainya, kita tetap mendapatkan penghasilan dan impian kita terselesaikan. Nah, kita bandingkan pekerjaan-pekerjaan di luar sana, pastinya butuh modal besar, ada ojol, ada jadi driver Grab, terus ada juga pemilik toko dan sebagainya, pastinya modalnya besar dan risikonya juga besar Pak Ibu. Khususnya kalau untuk teman-teman kita yang sering ojol, pastinya mereka bayar saldo, bensin dan sebagainya, pesan makan ternyata makanannya tidak diambil. Ketika kita jadi driver Grab, ya artinya risikonya juga banyak, bisa tabrakan dan lain-lain. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini saya akan berikan informasi bagaimana kita menjaga kesehatan kita, dan kita bisa menciptakan aset dan mendapatkan penghasilan suatu saat yang pasif. Inilah luar biasanya bisnis ini. Dan ketika Anda tertarik di usaha ini Bapak Ibu, Anda tidak perlu khawatir. Mengapa? Karena ada tim bisnisnya yang bernama Garuda Kusakti. Kita akan dikenalkan 2 perusahaan adalah perusahaan PT-GMA, Garuda Mas Anugrah, dan perusahaan support system Bapak Ibu. Kita ada support systemnya namanya Garuda Kusakti, dengan tim yang bernama TBS, tim bisnis strategi Garuda Kusakti. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, karena kita bekerja sama menjadi sebuah tim untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.